Setelah Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah pun menggunakan kesempatan damai itu untuk mengirimkan surat kepada raja-raja di luar Arab. Salah satunya adalah Raja Heraklius di Romawi. Sayangnya Heraklius malah membunuh utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Pada zaman itu, membunuh delegasi politik adalah sebuah tantangan perang terbuka. Ini membuktikan bahwa Islam tidak pernah memulai perang terlebih dahulu. Rasulullah pun menyiapkan 3.000 pasukan terbaiknya, beserta 3 panglima perang terbaiknya, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Jika Zaid gugur maka Ja'farlah penggantinya, dan jika Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawaha lah penerusnya. Lalu berangkatlah pasukan ke Mut'ah, suatu daerah di dekat Palestina. Oleh kaum muslimin, perang Mut'ah dijadikan sebagai show of force tentang bagaimana sebetulnya kekuatan kaum muslimin. Pada zaman itu, menantang Romawi adalah tindakan bunuh diri. Romawi adalah negara adidaya di kala itu. Khalid bin Walid berada di dalam barisan. Khalid berlapang dada, tidak ditunjuk sebagai panglima ataupun jenderal, dan hanya menjadi tentara biasa. Di posisi seberang, Romawi menyiapkan 200.000 pasukan bersenjata lengkap. Perbedaan yang sangat jauh. 3.000 pasukan muslimin dihadang oleh 200.000 pasukan Romawi. Sangat jauh. Jika menggunakan hitungan matematis, maka seorang muslimin harus mampu membunuh 70 pasukan Romawi untuk menang. Sangat mustahil. Awalnya beberapa sahabat meminta kepada para jenderal untuk mengirimkan surat kepada Rasulullah tentang permintaan bantuan. Namun Abdullah bin Rawaha tidak setuju. Demi Allah, kita kesini untuk menyambut kematian, kata beliau, untuk memompa semangat para kaum muslimin. Kita berperang di jalan Allah, dan percayalah Allah akan membantu kita, imbuh beliau. Maka bertemulah kedua pasukan yang tidak berimbang dalam jumlah. Pasukan muslim dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Beliau adalah anak angkat Rasulullah SAW. Sedang Romawi dipimpin oleh Raja Heraklius sendiri. Pertempuran sengit pun pecah. Zaid dengan gagah berani membabat semua lawan-lawannya. Naasnya Zaid terkena anak panah. Gugurlah Zaid bin Harithah. Kepemimpinan pun berganti kepada Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW. Perang pun kembali berkecamuk dengan hebat. Pasukan Romawi 300.000 pasukan menghadapi 3.000 pasukan muslimin. Ja'far bin Abi Thalib memimpin perang dengan sangat hebat. Kedua tangannya terputus oleh pasukan Romawi, dan pada akhirnya gugurlah beliau. Tak kalah hebat dari dua jenderal pendahulunya, Abdullah bin Rawaha pun maju menjadi pemimpin selanjutnya. Tanpa ampun Abdullah bin Rawaha menggempur pasukan Romawi, meskipun pada akhirnya beliau pun gugur juga. Setelah gugurnya Abdullah bin Rawaha, pasukan muslimin pun membaiat Khalid bin Ibn Walid untuk memimpin mereka melanjutkan pertempuran. Pada awalnya Khalid bin Walid menolak karena beliau sadar bahwa beliau baru saja masuk ke dalam agama Islam dan banyak sahabat-sahabat senior yang ada di dalam arena pertempuran. Karena semua pasukan sudah bersepakat, maka Khalid bin Walid pun menerima keputusan itu dengan penuh tanggung jawab. Kehilangan 3 jenderal membuat pasukan muslimin sedikit kacar-kacir, dan Khalid bin Walid pun mulai menata ulang. Khalid bin Walid pun membuktikan bahwa dirinya adalah betul-betul seorang ahli strategi dalam perang. Begitu hebatnya Khalid bin Walid
hingga beliau mematahkan 9 pedang. Kepemimpinan Khalid bin Walid memang tidak diragukan lagi. Khalid selalu mempunyai strategi ataupun siasat yang baru dalam setiap pertarungan atau pertempuran selanjutnya. Khalid merubah posisi pasukan, yang kiri menjadi ke kanan dan yang belakang menjadi ke depan. Pasukan Romawi pun terkejut. Mendapati wajah-wajah baru, mereka mengira itu adalah bala bantuan yang baru datang dari kaum muslim. Mereka beranggapan bahwa pasukan muslimin sudah semakin banyak dan semakin besar. Taktik jitu ini betul-betul bisa mengelabui pasukan Romawi yang mentalnya juga sudah jatuh. Jatuh banyak korban, pasukan Romawi pun akhirnya mundur. Dan berkat pertolongan Allah lah, pasukan Islam bisa memenangkan pertempuran dan kembali pulang ke Madinah dengan selamat. Mereka disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah. Poin penting yang didapat dari perang Mu'tah ini adalah: pertama, kaum kafir Quraisy harus mulai berhitung ulang tentang kekuatan kaum muslimin. Kedua, hegemoni bahwa Romawi adalah negara adidaya sekarang runtuh ketika menunjukkan bahwa Rasulullah dan kaum muslimin adalah pasukan-pasukan yang hebat. Bagaimana tidak, hanya dengan bersenjatakan alat-alat seadanya dan 3.000 pasukan mampu mempecundangi 200.000 pasukan Romawi.